pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rembang Eco City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadilati Naila dengan NPM 23872051A 001762 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Sumeneb. Saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan, sebuah situs bersejarah dan tempat peringatan perjuangan bangsa, di mana lokasi ini sering dijadikan sebagai tempat upacara resmi seperti Hari Pahlawan. Ketika kita mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tapi kita juga diingatkan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mendapat keadilan. Pengorbanan mereka adalah landasan bagi perlindungan HAM kita hari ini. Saat ini kita melihat gedung-gedung tinggi dan juga kemajuan teknologi. Namun seringkali kita lupa, di balik kemajuan itu ada hak-hak manusia yang sampai saat ini masih sering terinjak. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah, tapi sebagai pengingat bahwa kita punya utang pada sejarah. Mari kita bicara tentang satu nama yang namanya abadi dalam ingatan para pencari keadilan. Munir Said Tholib. Siapakah itu Munir? Munir Said Tholib lahir di Malang tahun 1965. Ia bukan sekedar pengacara biasa. Ia adalah pendiri Kontras yang menghabiskan hidupnya untuk mencari mereka yang dihilangkan. Munir adalah pria yang sederhana, namun keberaniannya membuat dinding kekuasaan bergetar. Ia membela buruh, ia membela aktivis, dan ia membela siapa saja yang suaranya dibungkam. Namun tragisnya, sang pembela HAM ini justru dirampas hak hidupnya secara paksa. Pada 7 September 2004, di atas pesawat menuju Belanda, Munir diracun menggunakan campuran arsen melalui makanan dan minuman. Pada saat mengudara dalam pesawat Garuda Indonesia, penerbangan 974 dari Jakarta, Indonesia menuju Amsterdam. Ia tewas, namun semangatnya menolak mati. Hingga hari ini, dalang di balik pembunuhannya masih menjadi teka-teki besar dalam sejarah hukum kita. 21 tahun setelah kepergian Munir, bagaimana kondisi HAM kita hari ini? Secara hukum, kita punya undang-undang, kita punya lembaga peradilan HAM. Namun realitanya, kita masih melihat pola-pola yang sama. Saat ini, bentuk pelanggaran HAM tidak hanya berupa kekerasan fisik di jalan, namun juga bersembunyi di balik intimidasi digital, seperti Undang-Undang ITE yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik, hingga perampasan lahan milik warga demi proyek ambisius. Negara tidak boleh menjadikan Hari HAM sedunia ini sebagai seremoni tahunan biasa. Negara punya hutang pada Munir, negara punya hutang pada korban di luar sana, dan negara punya hutang bagi masa depan kami. Berhenti bicara keadilan jika hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Saya sebagai mahasiswa menolak menjadi generasi yang amnesia terhadap ketidakadilan. Kritik dari saya bukanlah bentuk dari ujaran kebencian, melainkan bentuk cinta agar bangsa ini tidak terus berjalan dalam kegelapan sejarah. Suara kita mungkin kecil, tapi jika bersatu, ia akan menjadi badai yang menuntut perubahan. Saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Mari terus peduli, mari terus berani. Jaya Indonesiaku, salam mahasiswa.